Kalau kamu suka dengan video ini, bantu kami tumbuh dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Fajar belum lama menyingkap kabut di atas Bukit Cibatu ketika desir angin membawa aroma aneh, percampuran bau kemenyan, darah ayam, dan tanah basah. Pasar yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar kini terasa muram, seperti kehilangan nyawanya sendiri. Para pedagang membuka lapak dengan langkah berat, mata mereka waspada, menatap sekeliling seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tumpukan sayur dan peti kayu. Cibatu, pasar yang dulu menjadi nadi kehidupan, kini hanya bayangan dari kejayaannya. Di antara kerumunan itu, nama Darsa Kalangkang menjadi bisikan yang membuat dada berdebar. Ia bukan sekadar preman pasar, ia penguasa yang menebar takut. Darsa menagih uang keamanan dengan cara kejam, dan siapa yang menolak akan mendapati keluarganya sakit mendadak atau usahanya hancur tanpa sebab. Banyak yang percaya Darsa telah bersetia pada ilmu kalangkang hitam, warisan dari dukun pengelana yang pernah menginap di rumahnya 5 tahun silam. Sejak saat itu, bayangan Darsa tak lagi menempel pada tubuhnya ketika ia berjalan di bawah sinar matahari. Siang itu, suara gaduh terdengar dari tengah pasar. Seorang pedagang tua, Mang Arif, menolak membayar iuran tambahan. "Cukup, Darsa, kami bukan sapi perahanmu," serunya dengan gemetar. Darsa menatapnya dengan senyum dingin. Mata hitam legamnya memantulkan sinar seperti bara dalam gelap. "Kau bicara banyak, Mang Arif, mungkin kau ingin suaramu diambil sekalian," ujarnya lirih, namun penuh ancaman. Satu gerakan tangan, dan udara di sekitar mereka mendadak berat, seperti diselimuti kabut panas. Tiba-tiba, ayam-ayam pasar berkokok bersahutan, kucing-kucing liar melarikan diri. Saat Darsa mengangkat tangan untuk memukul, tubuh Mang Arif terpental sebelum sempat disentuh, seolah angin yang tak terlihat menamparnya keras. Orang-orang menjerit, namun tak ada yang berani mendekat. Di tanah, darah menetes dari bibir si pedagang tua, matanya terpejam, tubuhnya menggigil. Darsa hanya tertawa kecil. "Ingat, pasar ini milik siapa?" katanya sambil berjalan pergi, meninggalkan ketakutan yang menempel di udara. Menjelang sore, angin Cibatu membawa bisikan-bisikan dari arah barat. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam berjalan tanpa kepala di antara lapak-lapak kosong. Lampu-lampu minyak bergoyang sendiri, dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Warga menutup warung lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang berani tinggal hingga malam, karena konon setiap kali bulan purnama muncul, makhluk halus peliharaan Darsa berkeliaran menagih darah. Di rumah-rumah bambu, anak-anak dilarang bermain di luar, dan para ibu membakar dupa sambil berdoa. Tapi doa itu terasa menggantung di udara, seolah langit sendiri menolak mendengar. Darsa duduk di pojok pasar, menatap matahari yang tenggelam. Dalam bayangan senja, wajahnya memudar, lalu muncul sekelebat bentuk hitam menyerupai dirinya, tapi lebih besar, lebih menyeramkan. Ia berbicara pada bayangan itu dalam bahasa yang tak dimengerti manusia biasa. "Waktu kita hampir tiba," bisik bayangan itu. "Satu jiwa lagi, dan pasar ini sepenuhnya menjadi milik kita." Darsa tersenyum bengis, jari-jarinya mengelus keris pendek di pinggangnya. "Tak lama lagi, Cibatu akan tunduk, bahkan tanahnya akan menyembah kakiku," ujarnya pelan. Di langit, awan menggulung seperti naga, menandai malam yang tidak biasa. Dan malam itu benar-benar tiba. Ketika jam di menara pasar berdentang 8 kali, angin berhenti berembus. Seekor burung gagak hinggap di papan nama pasar, mengeluarkan suara serak yang panjang. Lalu, dari kegelapan, muncul sepasang mata bersinar merah di antara bayang-bayang kios. Mereka yang melihatnya membeku, tak mampu bersuara. Sejak malam itu, pasar Cibatu berubah menjadi tempat di mana cahaya takut berpijak. Pagi itu, setelah malam penuh kengerian di pasar Cibatu, kabut belum juga mau pergi. Udara lembab membawa sisa bau dupa dan kemenyan yang entah dari mana asalnya. Di tepi jalan berbatu yang menuju pasar, seorang pemuda berjalan perlahan dengan karung di pundaknya. Wajahnya tenang, matanya teduh seperti air telaga, tapi ada sesuatu di balik ketenangan itu, sebuah keteguhan yang dalam, seolah setiap langkahnya membawa pesan dari masa lalu. Namanya Raka, pemuda yang datang dari arah Gunung Kancana, tempat para leluhur Pajajaran dahulu bermeditasi. Raka tak banyak bicara kepada orang-orang yang ia temui di jalan. Ia hanya tersenyum sopan, menyapa dengan lembut, dan terus melangkah. Di dadanya tergantung sebuah liontin perak berbentuk kepala harimau, warisan dari kakeknya.
Ia datang ke Cibatu untuk mencari kerja sebagai buruh pasar, tapi sebenarnya ada panggilan yang lebih tua dari itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Semalam, dalam tidurnya, ia mendengar suara gaib berbisik, "Turunlah ke tanah datar, cahaya Pajajaran memanggilmu." Begitu tiba di pasar, Raka tertegun. Ia bisa merasakan hawa aneh yang menekan dadanya. Orang-orang di sana tampak lesu, berbicara pelan, dan menunduk setiap kali bayangan besar melintas di kejauhan. Di salah satu sudut, ia melihat bekas darah yang belum kering di antara celah batu, sisa dari peristiwa malam sebelumnya. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. "Ada yang tak beres di sini," gumamnya lirih, seperti berbicara pada angin. Raka membantu seorang ibu tua mengangkat keranjang sayur. "Kau orang baru, nak?" tanya si ibu, menatapnya dengan cemas. "Hati-hati di sini, ada orang yang tak bisa disinggung sedikitpun. Kalau kau lihat dia, jangan menatap matanya." Raka hanya tersenyum kecil, "Insya Allah, Bu, saya datang membawa niat baik." Tapi dalam hati ia tahu, inilah tempat yang disebut dalam mimpinya. Energi gelap yang bersemayam di tanah Cibatu terasa kuat, terlalu kuat untuk manusia biasa. Menjelang siang, langit mendung. Raka duduk di tepi sumur tua di belakang pasar. Airnya hitam keruh, tapi di dalamnya tampak bayangan samar seekor macan putih. Ia menatap pantulan itu dengan hati bergetar. "Eyang," bisiknya pelan. Lalu dari dalam pikirannya terdengar suara tua bergema, "Ingat, Raka. Ilmu Pajajaran bukan untuk menindas, tapi menyeimbangkan. Di sini, kau akan diuji, apakah kau waras atau kau akan jadi serigala." Raka menutup matanya, merasakan aliran energi halus di tubuhnya, lalu berjanji dalam hati untuk menjaga ajaran itu. Sore menjelang ketika Darsa Kalangkang muncul di tengah pasar dengan rombongan pengikutnya. Semua orang menunduk, seolah napas mereka terhenti. Raka yang baru tiba menatapnya dari jauh. Ia bisa merasakan hawa panas keluar dari tubuh Darsa, seperti bara yang menyamar jadi manusia. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan membeku sejenak. Darsa berhenti melangkah, memicingkan mata, seperti melihat sesuatu yang tak ia mengerti. "Siapa bocah ini?" gumamnya, tapi ia segera berlalu, diikuti angin dingin yang membuat genteng bergetar. Raka menatap kepergian Darsa tanpa takut. Ia tahu pertemuan tadi bukan kebetulan. Ada garis takdir yang mulai tersambung di antara mereka. Angin sore berembus membawa aroma kemenyan samar, dan burung gagak terbang rendah di atas pasar, pertanda bahwa malam nanti akan datang lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik bukit Cibatu. Raka berdiri tegak, menatap langit yang mulai memerah. Dalam dadanya, liontin kepala harimau bergetar pelan, memancarkan cahaya lembut. Ia berbisik lirih, "Kalau memang ini jalan Pajajaran, aku tak akan mundur. Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk menegakkan cahaya di tanah yang telah lupa pada dirinya sendiri." Dan angin menjawabnya dengan desa lembut, seolah tanah Cibatu sendiri menyambut kedatangan pewaris darah Raja Pajajaran itu. Hari ketiga Raka di Cibatu dimulai dengan langit kelabu dan udara yang berat seperti menahan napas. Ia membantu membersihkan lapak-lapak pedagang, mencoba berbaur, tapi keheningan pasar seperti menolak kehadiran siapapun yang berniat baik. Warga menatapnya dengan campuran curiga dan harap, seolah mereka ingin percaya bahwa pemuda itu bisa membawa perubahan, namun takut mengatakannya keras-keras. Dari jauh, bayangan Darsa masih menghantui, meski tubuhnya belum tampak. Menjelang tengah hari, keributan pecah di tengah pasar. Suara benda pecah, jeritan, dan langkah kaki berserakan membuat Raka berlari ke sumber suara. Di sana, Mang Arip, pedagang tua yang kemarin terluka, terbaring tak sadarkan diri di atas tanah. Wajahnya pucat, urat-urat di lehernya menegang, dan dari mulutnya keluar busa berwarna hitam pekat. Warga berdiri melingkar, tapi tak satu pun berani mendekat. "Dia menantang Darsa lagi," bisik seseorang. "Tadi pagi, katanya dia berdoa di dekat sumur tua. Setelah itu, begini." Raka berjongkok di sisi tubuh Mang Arip. Dari pergelangan tangannya, ia merasakan getaran aneh, dingin, tapi bergerak seperti ular. "Ini bukan penyakit biasa," gumamnya. Ia menatap sekitar, lalu menutup mata, mencoba merasakan arah energi itu. Dalam pandangan batinnya, ia melihat kabut hitam menjerat dada Mang Arip, berpusar ke arah utara, arah tempat Darsa biasa tinggal. Raka menarik napas dalam, lalu membaca doa dalam hati, "Sangkan Paraning Dumadi,
sucikan segala rasa jahat. Perlahan kabut itu bergetar, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Namun ketika Raka membuka mata, di antara kerumunan muncul Darsa dengan langkah tenang. "Kau siapa, bocah?" tanyanya dengan suara rendah namun tajam seperti bilah besi. Orang-orang langsung mundur beberapa langkah. Raka berdiri, menatap Darsa tanpa gentar. "Hanya orang kecil yang ingin menolong," jawabnya datar. Darsa menyipitkan mata, bibirnya melengkung sinis. "Menolong? Kau pikir bisa menolong orang yang menantangku? Dunia ini milik yang kuat, bukan yang banyak doa." Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar halus, seperti jantung bumi berdetak tak wajar. Suhu udara berubah, hawa panas membumbung dari arah tubuh Darsa. "Kau bukan orang biasa." "Iya," ucapnya pelan. Raka hanya diam, tapi liontin harimau di dadanya bergetar halus. Dari kilatan cahaya kecil yang keluar darinya, mata Darsa sedikit terbelalak. "Aku tahu aura itu, aura Pajajaran," katanya pelan, kemudian tertawa keras, "Hahaha. Jadi keturunan itu masih hidup rupanya." Orang-orang berlarian menjauh, meninggalkan dua sosok itu berdiri saling berhadapan di tengah pasar yang hening. Di antara debu dan cahaya senja, dua kekuatan tak terlihat mulai saling mengukur. Raka menatap mata Darsa, dan dalam tatapan itu ia melihat lebih dari sekadar kebencian, ada sakit yang dalam, semacam amarah yang lahir dari luka lama. Dalam sekejap penglihatan batinnya, Raka melihat sekilas masa kecil Darsa, bocah kurus yang disiksa, dikorbankan oleh desanya sendiri dalam upacara pengusiran bala. Raka menunduk, hatinya berguncang. "Kau disakiti oleh manusia, tapi kau malah memilih bersatu dengan kegelapan," katanya lirih. Darsa tertawa, tapi suaranya serak, nyaris seperti tangis yang ditahan. "Karena hanya kegelapan yang mau mendengarku," teriaknya. Dalam sekejap, angin berputar kencang, debu naik ke udara, dan dari bayangan di bawah kakinya muncul sosok tinggi hitam seperti asap pekat, berwajah tanpa mata. "Kenalkan," ujar Darsa, "ini saudara baruku." Pasar Cibatu kembali kacau. Warga menjerit dari kejauhan, ayam berkokok tak tentu arah, dan langit yang tadi kelabu berubah hitam pekat seolah malam datang lebih cepat. Raka berdiri tegak, memejamkan mata. Ia tahu pertarungan ini belum saatnya, tapi benih perang sudah ditanam. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan kembalikan cahaya Pajajaran di tempat ini, meski harus menembus gelap yang menelanmu, Darsa." Dan di kejauhan, seekor macan putih muncul sekilas di puncak bukit, mengaum pelan, tanda bahwa leluhur Pajajaran sudah mulai memperhatikan pertarungan di tanah Cibatu. Malam itu, setelah bentrokan singkat dengan Darsa, Raka kembali ke gubuk kecil di pinggir sawah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya bergejolak. Suara angin di luar seperti bisikan yang membawa pesan-pesan gaib dari masa lampau. Ia duduk bersila, memejamkan mata, berusaha menenangkan hati yang resah. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar, perasaan bahwa pertemuannya dengan Darsa bukan sekadar kebetulan, melainkan panggilan takdir yang diwariskan dari garis darah yang sudah lama terlupakan. Dari luar, terdengar suara bambu bergesekan, namun lama-lama berubah menjadi nada lembut seperti gamelan. Udara di sekitar Raka menjadi dingin, lalu harum kemenyan meruap dari tanah. Saat ia membuka mata, dunia di sekelilingnya berubah, gubuknya menghilang, berganti dengan hamparan hutan pinus di puncak Gunung Kancana. Di tengah kabut, berdiri seekor macan putih raksasa bermata emas, menatapnya tajam namun penuh kasih. "Cucuku, akhirnya kau mendengar panggilan tanah Pajajaran," suaranya bergema seperti petir yang lembut. Raka bersujud, matanya berair. "Eyang, aku takut kehilangan arah. Kegelapan di Cibatu begitu kuat, dan aku belum paham betul siapa diriku sebenarnya." Macan putih itu mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. "Kau adalah keturunan yang dipilih dari darah Prabu Siliwangi, penjaga keseimbangan antara alam kasat dan gaib. Ilmu Pajajaran bukan warisan kekuasaan, tapi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bumi." Suaranya dalam dan menembus sukma. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di udara, membentuk sosok lelaki tua berjubah putih, kakek Raka, yang sudah lama meninggal. Ia tersenyum lembut. "Raka, sudah saatnya kau membuka pusaka peninggalan kami. Di bawah batu di depanmu, terpendam keris naga Pajajaran, lambang penyatu antara raga dan sukma." Raka berlutut, menggali dengan tangan kosong, dan benar saja, di dalam tanah yang lembab, terbaring sebilah keris berukir naga melingkar, berkilau seperti embun di pagi hari.
Begitu jemarinya menyentuh gagang keris itu, seketika kilatan cahaya putih menyambar langit. Angin bertiup kencang, dan dari dalam keris terdengar suara lirih seperti nyanyian kuno. Tubuh Raka gemetar hebat, matanya memutih. Ia melihat kilasan masa lalu, kerajaan Pajajaran yang megah, prajurit-prajurit berseragam harimau, dan Prabu Siliwangi sendiri berdiri di atas singgasananya, menatap jauh ke masa depan. Jaga tanah Sunda, jaga manusia dari kerakusan diri mereka sendiri, suara sang raja menggema di seluruh jiwanya. Ketika cahaya mereda, Raka sudah kembali di gubuknya. Di tangannya, keris itu kini terbungkus kain putih. Napasnya berat, namun matanya tenang, seolah ia baru saja menyeberang ke alam lain dan kembali dengan beban baru di pundak. Ia tahu, sejak malam itu, dirinya bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah penjaga yang terlahir kembali dari darah Pajajaran, yang harus menuntaskan pertarungan antara terang dan gelap di tanah Cibatu. Raka menatap keluar jendela. Bulan purnama menggantung di langit, besar dan merah seperti mata raksasa. Angin membawa bisikan, Darsa Kalangkang sedang bersiap. Ia bisa merasakan hawa hitam merayap dari arah pasar, menggeliat seperti ular lapar. Ia menggenggam keris di dadanya, lalu berdoa dalam hati, jika ini ujian dari leluhurku, aku akan hadapi. Tapi jangan biarkan aku melangkah dengan amarah, biarlah cahaya yang menuntun langkahku. Dari kejauhan, suara macan menggema panjang dari arah Gunung Kancana, mengguncang udara malam. Raka berdiri tegak, tatapannya tajam, napasnya mantap. Ia tahu esok bukan hari biasa, esok adalah hari di mana warisan darah Pajajaran akan diuji di tanah Cibatu. Dan di luar sana, di antara bayang-bayang pasar, Darsa Kalangkang tersenyum gelap, seolah sudah menunggu kedatangan musuh yang setara dengannya. Di malam yang sama ketika Raka menerima pusaka leluhurnya, Darsa Kalangkang duduk di dalam gubuknya yang suram di pinggir rawa Cibatu. Udara di sekitarnya berbau anyir dan pekat oleh asap kemenyan hitam. Di hadapannya terhampar lingkaran garam yang sudah memudar, di tengahnya berdiri kendi tanah liat yang berisi darah ayam hitam. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum lemah, seolah menunggu sesuatu yang hanya ia dan kegelapan pahami. Waktunya datang, Guru, bisiknya lirih. Dari bayangan di dinding, muncul sosok samar, Ki Jantur, dukun tua berwajah hancur, tubuhnya setengah transparan seperti asap. Darsa, suara Ki Jantur terdengar seperti ranting kering digesekkan. Kau sudah kuat, tapi belum sempurna. Lawanmu kali ini bukan manusia biasa. Aku bisa mencium bau darah Pajajaran dari napasnya. Darsa menggertakkan giginya. Aku tahu, Guru, bocah itu, ada cahaya di matanya. Cahaya yang membuat dadaku panas. Ki Jantur tersenyum menyeramkan. Cahaya hanya bisa padam bila dibungkus kegelapan. Maka dengarkan aku, malam ini kau akan menerima bagian terakhir dari ilmu Kalangkang Hitam. Darsa menunduk. Ki Jantur melangkah mendekat, lalu menusukkan jari telunjuknya ke dada Darsa. Seketika, hawa dingin menusuk tulang. Bayangan Darsa di lantai mulai menggeliat, seolah hidup, memisahkan diri dari tubuh aslinya. Bayangan itu tertawa dengan suara serak yang sama dengannya, tapi lebih kejam, lebih haus darah. Mulai sekarang, kau dan bayanganmu adalah satu. Ia bisa melawan untukmu, membunuh untukmu, bahkan hidup saat kau mati. Darsa menjerit, tubuhnya terguncang, darah menetes dari matanya. Tapi ia tak menolak, ia menerima semuanya. Seketika, angin berputar liar di sekitar gubuk. Api dari pelita menari-nari, berubah menjadi biru. Darsa berdiri dengan mata hitam seluruhnya, tanpa pupil, dan di belakangnya bayangan itu ikut berdiri, lebih tinggi, lebih kurus, tapi wajahnya sama. Ia mengangkat tangannya, dan seketika suara ribuan jangkrik berhenti bersamaan. Guru, aku bisa merasakannya, kekuatan ini, katanya dengan suara berat. Ki Jantur tertawa keras, hingga gubuk bergoyang. Pergilah, Darsa, tunjukkan bahwa Cibatu kini bukan milik para dewa, tapi milik bayangan. Malam itu, pasar Cibatu seperti ditelan kabut. Tak ada cahaya bulan, hanya kegelapan yang pekat seperti arang basah. Pedagang yang terlambat pulang bersumpah melihat sosok tinggi berjalan di antara lapak, tapi tanpa bayangan di tanahnya. Di mana sosok itu lewat, lampu minyak padam dan suara jangkrik lenyap. Seekor anjing menyala keras, lalu tiba-tiba terdiam selamanya. Bau belerang menyelimuti udara, membuat orang-orang menutup jendela dan berdoa dengan gemetar. Di tempat lain, Raka yang sedang bermeditasi di tepi sawah tiba-tiba terlonjak.
Ia merasakan hawa gelap menyeruak dari arah pasar, lebih pekat dari sebelumnya, lebih hidup. Dia sudah mulai, gumamnya. Liontin kepala harimau di dadanya bergetar hebat. Ia memejamkan mata, dan sekelebat bayangan hitam muncul dalam pandangan batinnya. Darsa berdiri di tengah pasar, tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan dari punggungnya menjulur sosok lain yang bergerak sendiri. Bayangan yang terlepas dari raga, itu ilmu pamungkas Kalangkang Hitam, kata Raka pelan. Langit mulai bergetar, awan menggulung seperti pusaran air. Petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya putih membelah langit Cibatu. Raka berdiri, menggenggam keris naga pajajaran yang kini berdenyut pelan, seolah memahami panggilan medan perang. Kalau gelap sudah turun, maka terang tak boleh berdiam, katanya sambil menatap ke arah pasar. Setiap langkah yang ia ambil, bumi seakan menjawab dengan getar halus, tanda bahwa warisan pajajaran kembali bergerak. Di ujung malam, dua kekuatan itu siap bertemu, satu membawa cahaya leluhur, satu membawa bayangan neraka. Dan tanah Cibatu, yang selama ini diam, mulai berbisik di antara hembusan angin, mereka yang mati akan menjadi saksi pertempuran antara darah raja dan murid kegelapan. Angin malam berhembus kencang, membawa suara gamelan dari arah pasar Cibatu, namun tak ada seorang pun yang memainkannya. Langit bergulung kelabu, dan kilatan petir menyambar tanpa suara. Di tengah lapangan pasar yang kini kosong, Darsa Kalangkang berdiri tegak dengan tubuh diliputi kabut hitam. Di belakangnya, bayangan hidupnya meniru setiap gerakan, tapi dengan waktu yang tak sama, seperti makhluk dari dimensi lain. "Datanglah, pewaris cahaya," ujarnya pelan, namun gaung suaranya menggema sampai ke ujung desa. Raka melangkah dari arah barat, diiringi angin yang membawa aroma tanah basah. Di tangannya, keris naga pajajaran berkilau samar, seolah merespons panggilan gelap dari lawannya. Setiap langkahnya menimbulkan getaran halus di tanah, daun-daun kering beterbangan tanpa arah. Ketika matanya bertemu dengan Darsa, waktu seolah berhenti. Dua pandangan itu saling menembus, menyibak rahasia masing-masing jiwa, satu membawa dendam, satu membawa kasih yang tertahan. "Kau tak perlu menebar kegelapan, Darsa. Tanah ini masih bisa disembuhkan," kata Raka dengan suara tenang. Darsa tertawa, tawa yang hampa, seperti suara dari dalam gua. "Disembuhkan? Dari apa? Dari keadilan yang tak pernah datang. Aku ditinggalkan, dihina, dikorbankan. Kini hanya kegelapan yang memanggil namaku." Bayangan di belakangnya ikut tertawa, tapi dengan suara yang lebih rendah dan mengerikan. "Aku bukan manusia lagi, Raka. Aku adalah dendam itu sendiri." Ia mengangkat tangannya, dan udara di sekitar berubah panas. Dari tanah, asap hitam menembus ke atas, membentuk arwah-arwah gentayangan dengan wajah mengerikan. Raka menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menancapkan kerisnya ke tanah. Cahaya putih langsung menjalar ke segala arah seperti akar yang tumbuh cepat. "Kalau kau dikuasai bayangan, biarlah aku berbicara dengan jiwamu, bukan tubuhmu." Ia merapal mantra pajajaran, "Sangkan paraning dumadi, hirup balik ka cahaya Gusti." Cahaya itu melingkar di sekitarnya, memantul di mata Darsa yang kini mulai menyipit kesakitan. Dua kekuatan itu bertubrukan, cahaya dan kegelapan menyatu di udara, membentuk pusaran energi yang menggetarkan bumi. Langit Cibatu pecah oleh kilat tanpa suara. Dari dalam pusaran itu, bayangan Darsa memisahkan diri sepenuhnya. Ia meloncat ke arah Raka, mengayunkan tangan seperti cakar setan. Raka menahan dengan pukulan tapak pajajaran, telapak tangannya bercahaya emas. Benturan mereka meledak seperti petir. Getaran itu merontokkan genteng pasar, menggoyang tiang-tiang bambu, dan membuat orang-orang yang bersembunyi di rumah berdoa keras-keras, menyebut nama Gusti. Darsa mundur beberapa langkah, darah hitam mengalir dari sudut bibirnya, namun ia tersenyum bengis. Hebat, tapi cahaya sekuat apapun akan padam bila tak punya niat untuk membunuh. Ia menepuk tanah, dan seketika ribuan bayangan kecil keluar dari bawah kakinya, mengepung Raka seperti kabut yang hidup. Raka tak mundur, matanya memancarkan ketenangan. "Aku tidak datang untuk membunuhmu, Darsa. Aku datang untuk membebaskanmu." Ia melompat ke udara, tubuhnya berputar cepat, lalu menghantam tanah dengan pukulan harimau galunggung. Gelombang cahaya membuncah, menelan semua bayangan di sekelilingnya. Pasar Cibatu kini hanya tersisa dua sosok, Raka yang berdiri dengan napas berat, dan Darsa yang setengah berlutut, tubuhnya goyah. Tapi mata mereka masih saling menatap, menyimpan perang yang belum selesai.
Darsa mengangkat tangannya sekali lagi, bayangan di belakangnya mulai bergetar liar, hampir lepas kendali. Kalau begitu, Raka, biarkan kita lihat apakah cahaya bisa bertahan di tengah malam abadi. Ia menjerit, dan kabut hitam meledak ke langit seperti ombak besar, menelan bulan purnama. Di tengah gulita itu, hanya satu sinar kecil yang bertahan, cahaya dari keris Raka, bergetar seperti jantung bumi. Raka menggenggamnya kuat-kuat, menatap lawannya tanpa gentar. Kalau gelap ingin menguasai dunia, maka aku akan menjadi api kecil yang tak padam, katanya pelan, tapi suaranya menembus badai. Dan malam itu, Cibatu menyaksikan pertarungan dua sukma yang bukan lagi sekadar manusia, perang antara dendam dan kasih, antara bayangan dan cahaya leluhur. Kilatan cahaya dan kabut hitam masih bertubrukan di langit Cibatu. Suara petir menggema tanpa henti, namun di tengah pusaran itu, dua sosok manusia kini tampak lelah. Raka berlutut dengan napas tersengal, sementara Darsa berdiri dengan tubuh bergetar, darah hitam mengalir di pelipisnya. "Kenapa kau tak membunuhku?" tanya Darsa dengan suara parau. "Kau punya kesempatan." Raka menatapnya dengan mata sendu. "Karena aku tahu, di dalam dirimu masih ada manusia, Darsa. Kegelapan itu bukan milikmu, ia hanya menumpang." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dada Darsa, membuatnya terdiam. Tiba-tiba langit berubah tenang, pusaran kabut mereda, dan di antara sisa-sisa asap hitam, muncul bayangan samar, bukan lagi makhluk menakutkan, tapi sosok anak kecil. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh luka, dan matanya memandang Darsa dengan ketakutan. Raka menatap sosok itu dengan terkejut. "Itu, bagian dari jiwamu," ucapnya lirih. Darsa mematung, langkahnya goyah. "Tidak, itu aku waktu mereka menyeretku ke sumur pengorbanan," suaranya pecah di antara isak dan amarah. Raka menunduk. Melalui pandangan batinnya, ia bisa melihat kilasan masa lalu, desa yang dilanda pagebluk, orang-orang panik mencari tumbal, dan Darsa kecil diikat di tepi sumur. "Maafkan kami," kata para tetua desa, "kau harus jadi korban agar desa selamat." Anak itu menjerit, tapi tak seorang pun mendengar. Air sumur bergolak, lalu berubah hitam pekat. Dari kedalaman itu, muncul tangan gaib yang menggenggam jiwa kecil itu dan membawanya ke dunia bayangan. Sejak saat itu, Darsa bukan lagi manusia sepenuhnya. Darsa menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hanya ingin mereka tahu aku pernah hidup. Aku tak ingin dilupakan," teriaknya, suaranya pecah, menggetarkan udara. Bayangan anak kecil itu mendekat, menatap Darsa dengan tatapan lembut. "Kau sudah cukup menderita," katanya lirih. "Biarkan aku pulang." Darsa menggigil. "Kalau kau pergi, aku akan kosong." Suaranya melemah, tubuhnya bergetar di antara penyesalan dan ketakutan. Raka melangkah maju, menyentuh bahu Darsa. "Tidak, kau tidak akan kosong. Kau hanya akan kembali menjadi manusia." Ia mengangkat keris naga pajajaran, yang kini berkilau lembut, bukan menyilaukan. "Kau bukan musuhku, Darsa. Kau korban dari ketakutan manusia sendiri." Cahaya dari keris itu mulai menyelimuti tubuh Darsa, menembus kulitnya, lalu perlahan membakar sisa-sisa kegelapan yang menempel di jiwanya. Darsa menjerit keras, namun jeritan itu berubah menjadi isak. Bayangan kecil tadi tersenyum, lalu memudar bersama cahaya putih. Langit Cibatu terang kembali, kabut sirna, dan angin malam berhembus pelan membawa aroma bunga Kamboja. Darsa tersungkur ke tanah, tubuhnya lemah tapi wajahnya tenang. "Aku, sudah lama ingin merasakan damai seperti ini," katanya pelan. Raka berlutut di sampingnya, menatapnya dengan iba. "Semua orang berhak mendapat damai, bahkan yang terjatuh dalam gelap." Darsa tersenyum samar. "Kau terlalu baik untuk dunia seperti ini, Raka." Darsa menatap ke langit, matanya yang dulu hitam kini jernih. "Guru Jantur, sudah pergi." "Iya." Raka mengangguk. "Ia lenyap bersama bayanganmu." Darsa menutup mata, napasnya semakin pelan. "Terima kasih, karena kau melihatku, bukan menghukumku." Di detik terakhirnya, tubuh Darsa berubah ringan, lalu terurai menjadi kepulan asap putih yang naik perlahan ke langit, seolah jiwanya akhirnya pulang setelah bertahun-tahun terpenjara dalam kegelapan. Raka menunduk lama, membiarkan angin malam melewati rambutnya. Ia tahu pertarungan ini bukan akhir, hanya satu bab dari perjalanan yang lebih besar. Dari kejauhan, macan putih muncul di puncak bukit, menatapnya dengan mata tajam penuh makna. Dalam bisikan halus, Raka mendengar suara leluhurnya, "Cahaya telah menang, tapi jangan lengah,
kegelapan selalu mencari tempat baru untuk bersemayam. Raka menggenggam kerisnya, menatap pasar yang kini sunyi. Kalau begitu, ujarnya pelan, aku akan tetap berjalan, menjaga keseimbangan antara dunia dan bayangan. Pagi menyapa Cibatu dengan keheningan yang ganjil. Matahari menembus kabut tipis, memantulkan cahaya lembut di atas genteng pasar yang hancur sebagian. Burung-burung tak segera berkicau, seolah mereka pun masih tertegun atas peristiwa semalam. Raka berdiri di tengah lapangan pasar, memandangi tanah yang sempat menjadi medan pertempuran. Angin meniup debu ke udara, membawa aroma tanah yang masih menyimpan bekas darah dan keringat. Namun kini, suasana terasa lain, ada kehangatan yang lembut, seperti napas leluhur yang sedang menenangkan dunia. Di tengah kesunyian itu, Raka mendengar suara lirih seperti nyanyian kuno. Ia menoleh ke arah utara, ke hutan yang menjadi batas antara desa dan gunung. Suara itu semakin jelas, melodi dalam bahasa Sunda kuno yang hanya dikenal oleh para pewaris Pajajaran. Tanpa berpikir panjang, Raka melangkah menuju sumber suara, melewati jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di setiap langkahnya, tanah terasa bergetar halus, dan udara mengandung wangi dupa serta bunga kenanga. Hatinya berdebar, ia tahu, ini bukan suara manusia biasa. Ketika sampai di tepi hutan, Raka melihat sosok berjubah putih duduk bersila di atas batu datar, dikelilingi kabut yang memantulkan cahaya kemasan. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya dalam dan penuh wibawa. Raka, pewaris darah Pajajaran, ucapnya lembut. Kau telah menuntaskan satu lingkaran takdir. Tapi cahaya sejati tak berhenti di kemenangan. Ia harus dijaga, agar tak berubah menjadi kesombongan. Raka menunduk hormat, merasakan hawa sakral mengalir dalam darahnya. Guru, apakah aku sudah layak? Tanyanya lirih. Sosok itu tersenyum samar. Layak bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu masih mampu menangis untuk musuhmu. Lalu dari balik kabut, sosok itu mengulurkan tangan, dan di telapak tangannya muncul lembaran lontar kuno berwarna kecoklatan. Inilah mantra Pajajaran yang hilang sejak masa Prabu Siliwangi. Mantra yang hanya bisa dihidupkan oleh jiwa yang bebas dari amarah. Raka menerima lontar itu dengan gemetar. Saat disentuh, huruf-huruf Sunda kuno di atasnya menyala pelan seperti bara yang hidup. Tiba-tiba langit di atas hutan bergetar, dan suara guntur terdengar di kejauhan, bukan pertanda hujan, tapi peringatan. Dari arah barat, angin dingin berembus membawa bisikan yang kelam. Raka menatap ke arah itu, merasa ada kekuatan lain yang terbangun di balik cakrawala. Sosok berjubah putih itu menatapnya dengan sorot mata tajam. Kegelapan tak mati, hanya berpindah wadah. Kau akan menemui bentuk lain darinya, Raka. Simpan mantra ini, dan gunakan hanya ketika cahaya benar-benar terancam. Raka menatap lontar di tangannya, lalu mengangguk mantap. Aku akan menjaga keseimbangan, seperti pesan para leluhur. Sosok berjubah itu mulai memudar, tapi suaranya masih bergema di udara. Ingatlah, cahaya bukan untuk berperang, tapi untuk menerangi. Jangan biarkan api yang menuntunmu kini berubah menjadi bara yang membakar. Setelah kata-kata itu lenyap, hutan menjadi hening. Hanya sinar matahari yang menembus daun-daun, menandai perpisahan antara dunia roh dan dunia manusia. Raka menggulung lontar itu dan menaruhnya di dalam kain putih, lalu bersujud ke tanah. Kaula sujud, ka kawelasan Gusti, ka karuhun Pajajaran, ka cahaya anu teu aya tungtungna. Suaranya pelan, tapi terasa menggema jauh ke dalam bumi. Angin berhenti, dedaunan terdiam, dan seekor burung gagak putih melintas di atas kepalanya, pertanda restu dari alam. Saat berdiri, wajah Raka tampak lebih tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan kesadaran baru, perjuangan ini belum berakhir. Ketika ia berjalan meninggalkan hutan, di kejauhan tampak seorang bocah kecil memandangi dirinya dari balik semak, bocah dengan mata gelap yang terasa familiar. Raka berhenti sejenak, menatapnya dengan waspada. Bocah itu tersenyum samar, lalu menghilang dalam kabut. Raka menatap ke arah tempat itu lama sekali. Mungkin gelap belum selesai, bisiknya, tapi kini aku tahu cara menyalakan cahaya. Ia melangkah kembali ke arah Cibatu, membawa mantra Pajajaran di dadanya, warisan kuno yang kelak akan menentukan nasib tanah Parahyangan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam ketika Darsa Kalangkang lenyap ke dalam cahaya. Desa Cibatu mulai pulih. Para pedagang kembali membuka lapak, anak-anak bermain di antara sisa-sisa reruntuhan pasar, dan aroma dupa sering tercium di setiap rumah sebagai tanda syukur. Namun, di balik ketenangan itu,
Raka merasakan sesuatu yang ganjil, seolah udara di barat membawa nada sumbang yang tidak semestinya. Burung-burung sering beterbangan gelisah, dan anjing-anjing melolong setiap malam tanpa sebab. Alam sedang berbisik, dan bisikan itu tak menenangkan. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Raka sedang berlatih di tepi sungai Cikajang. Ia mencoba memahami isi mantra pajajaran yang dititipkan leluhur padanya. Tulisan di lontar itu tidak sekadar mantra, ia hidup, bergerak perlahan seperti ular emas yang menari di bawah cahaya senja. Saat Raka membacanya, sekelilingnya terasa berubah, air sungai membeku, angin berhenti, dan suara alam hilang. Dalam keheningan itu, sebuah suara terdengar dari dalam hatinya, lirih namun berwibawa, penjaga cahaya, waktumu tidak lama lagi. Barat telah bangkit. Raka membuka mata dengan napas tersengal. Ia menatap sekeliling, namun hutan di sekitarnya tampak berbeda, lebih suram, lebih dingin. Bayangan pepohonan seolah hidup, bergerak pelan mengikuti arah pandangnya. Ia tahu itu bukan ilusi. Bayangan dari barat, gumamnya. Nama itu disebut dalam naskah-naskah kuno Pajajaran, sebagai sebutan untuk kekuatan lama yang dulu diasingkan oleh Prabu Siliwangi sendiri karena haus kuasa dan ilmu hitam tingkat tinggi. Jika bisikan itu benar, berarti segel leluhur mulai melemah. Malamnya, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Prabu Siliwangi duduk di atas singgasana batu, mengenakan jubah harimau. Matanya memandang jauh, menembus kabut masa depan. Cicitku, suaranya bergema dalam ruang kosong, apa yang terjadi di Cibatu hanyalah percikan kecil. Di barat, ada pusaka Pajajaran yang tak pernah kembali. Watu Kencana, jika ia jatuh ke tangan gelap, keseimbangan bumi Parahyangan akan runtuh. Raka berlutut dalam mimpi itu, hatinya bergetar. Apa yang harus aku lakukan, Eyang Prabu? Leluhur itu menjawab, temukan kembali Watu Kencana sebelum mereka menemukannya terlebih dahulu. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Udara kamar bergetar, dan di sudut ruangan, bayangan macan putih tampak menunduk perlahan, seolah menyetujui pesan dari mimpi itu. Di luar, bulan purnama tampak merah, seperti tanda darah di langit. Waktu sudah dekat, bisik Raka sambil menggenggam kerisnya. Ia menatap ke arah barat, ke balik hutan dan pegunungan, ke arah tempat di mana matahari tenggelam, arah yang kini terasa mengandung bahaya yang belum bernama. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk meninggalkan Cibatu. Warga yang mencintainya menahan dengan berat hati. Kau sudah menenangkan tempat ini, Raka, kata seorang tetua. Untuk apa pergi lagi? Raka hanya tersenyum kecil, karena kedamaian ini hanyalah bayangan bila kegelapan masih berkeliaran. Ia meninggalkan desa dengan langkah ringan, namun di dalam hatinya, beban leluhur dan masa depan manusia menumpuk seperti awan badai. Di belakangnya, kabut pagi menutup jalan, seolah menandai berakhirnya satu bab kehidupan. Beberapa hari perjalanan membawanya ke tepi hutan lebat di perbatasan barat. Di sana, ia merasakan aura aneh, udara dingin bercampur wangi logam dan dupa terbakar. Dari kejauhan, tampak sekelompok orang berpakaian hitam berlutut di depan batu besar berlumut. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang wanita bertudung merah, tubuhnya ramping namun memancarkan kekuatan dahsyat. Raka bersembunyi di balik pepohonan, mencoba mendengar. Bangkitlah, warisan Kalangkang, bayangan tak pernah benar-benar mati, suara wanita itu bergema. Batu besar itu bergetar, dan retakan cahaya hitam muncul di permukaannya. Raka menggenggam keris naga Pajajaran dengan erat. Dari balik hutan, matanya berkilat, antara marah dan takut. Jadi, ini awalnya, bisiknya lirih. Cahaya lembut di kerisnya berdenyut, seolah merespons panggilan dari kejauhan, cahaya melawan bayangan, lagi. Angin barat berhembus kencang, membawa bisikan samar, selamat datang di babak baru, pewaris Siliwangi. Dan malam itu, langit barat Parahyangan kembali bergetar, menandai kebangkitan kekuatan lama yang selama ini hanya dianggap legenda. Malam di hutan barat terasa menekan. Awan tebal menggantung rendah, menutupi cahaya bulan merah yang muram. Di tengah lingkaran batu purba, retakan cahaya hitam terus melebar. Dari dalamnya keluar asap pekat yang menggulung seperti ular raksasa, membentuk wajah-wajah samar yang menjerit tanpa suara. Di hadapan batu itu berdiri sang penjaga merah, perempuan bertudung yang pernah disebut dalam naskah kuno Pajajaran sebagai murid terakhir dari Darsa Kalangkang, pewaris ilmu hitam yang bahkan melampaui gurunya. Kau menunggu terlalu lama, wahai Watu Kencana, bisiknya lembut. Saatnya dunia menunduk di bawah bayanganmu.
Raka melangkah keluar dari kegelapan hutan. Langkahnya tenang, tapi setiap injakan kakinya membuat dedaunan bergetar. Keris naga Pajajaran di tangannya berkilau lembut, seolah menolak keberadaan aura hitam yang melingkupi tempat itu. Kegelapan selalu bersembunyi di balik alasan mulia, ucapnya lirih. Penjaga merah menoleh, matanya bersinar merah darah. Ah, pewaris cahaya, aku sudah mendengar tentangmu. Kau menumbangkan guruku, tapi aku berterima kasih, karena berkat itu, jiwanya kini bebas masuk ke dalam batu ini. Ia mengangkat tangannya, dan dari Watu Kencana, keluar bayangan Darsa yang telah berubah, tanpa wujud manusia, hanya kegelapan murni yang berdenyut hidup. Tidak, seru Raka, menancapkan kerisnya ke tanah. Mantra Pajajaran di dadanya mulai bergetar, lontar kuno yang disimpannya memancarkan cahaya kemasan. Huruf-huruf di atasnya berputar, membentuk lingkaran sinar yang menembus malam. Darsa telah damai, jangan panggil dia kembali ke penderitaan. Tapi suara penjaga merah bergema seperti badai. Damai, tidak ada damai tanpa kekuasaan. Kebenaran hanya hidup jika ada yang menguasai. Ia menepukkan tangannya, dan bayangan Darsa menyatu dengannya. Tubuhnya bergetar, lalu berubah, kulitnya retak bercahaya merah, matanya berkilat seperti bara. Dunia seakan menahan napas, pertarungan pun dimulai. Raka melompat tinggi, tubuhnya berputar di udara, melancarkan tapak naga parahyangan, pukulan cahaya yang menggetarkan bumi. Penjaga merah menangkis dengan tangan yang kini diliputi api hitam, benturan mereka meledak dalam kilatan yang memecah pepohonan. Suara benturan itu terdengar sampai ke desa-desa sekitar, membuat hewan-hewan melarikan diri. Di langit, kilatan cahaya putih dan merah bergantian, seperti dua bintang yang bertarung di angkasa. Tapi semakin lama, Raka mulai kelelahan, energi Watu Kencana semakin kuat, menelan cahaya di sekitarnya. Dalam desakan kekuatan itu, Raka terdorong mundur, lututnya gemetar. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi matanya tak goyah. Ia menatap penjaga merah yang kini tertawa keras, tubuhnya membesar menjadi raksasa bayangan dengan sayap api. Inilah akhir cahaya Pajajaran, teriaknya. Namun di saat itu, dari kejauhan terdengar suara gemuruh lembut, seperti kidung tua yang dinyanyikan bumi sendiri. Raka menengadah, dan di langit, bayangan harimau putih muncul, membawa aura Prabu Siliwangi. Suara leluhur bergema, ingat, Raka. Mantra bukan untuk melawan, ia untuk menyatukan. Raka memejamkan mata, ia menurunkan kerisnya, menggenggam lontar di dadanya, dan mulai melantunkan mantra Pajajaran dengan suara bergetar. Cahaya Tekudu Ngeleh Kenpuk, cukup jadi panuntun Kernu Lengit. Setiap kata yang diucapkan memunculkan lingkar cahaya dari tanah, menyelimuti penjaga merah. Api hitam yang menyala di tubuhnya mulai redup, berganti kilau putih yang hangat. Bayangan Darsa di dalam batu itu pun tampak menatap Raka dengan mata manusia, penuh penyesalan. Raka, suaranya lirih. Akhirnya aku bisa pulang, lalu ia lenyap, meninggalkan penjaga merah yang jatuh bersimpuh, menangis dalam diam. Langit perlahan berubah cerah. Watu Kencana retak menjadi serpihan cahaya yang melayang ke udara, lalu menghilang seperti debu emas tertiup angin. Hutan kembali tenang, dan bumi berhenti bergetar. Raka berlutut, menundukkan kepala di hadapan tanah. Sudah selesai, katanya pelan, nyaris seperti doa. Penjaga merah menatapnya, air mata menetes di pipi yang pucat. Aku, hanya ingin diingat, ucapnya. Raka tersenyum lembut, semua yang pernah mencintai tanah ini akan selalu diingat. Ia menatap matahari yang mulai naik, simbol kelahiran kembali Parahyangan. Saat angin pagi menyentuh wajahnya, Raka melangkah meninggalkan reruntuhan tempat Watu Kencana pernah berdiri. Di belakangnya, cahaya putih samar mengikuti, berubah menjadi sosok harimau raksasa yang berjalan bersisian dengannya, lalu menghilang di udara. Dunia kembali sunyi, tapi hati Raka penuh kedamaian. Ia tahu, cahaya bukan lagi sekadar warisan leluhur, tapi tanggung jawab yang harus dijaga di setiap napas manusia. Di langit, awan membentuk tulisan samar, Sunda Teparemen Obor. Cahaya itu, tak akan pernah padam.